Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, kita bersama akan belajar tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Nah, intinya kalian diajak untuk memahami apa pentingnya sekolah. Baik, tujuan belajar kali ini yang pertama, memahami pentingnya sekolah bagi perkembangan diri. Dua, memahami orang-orang yang berperan di sekolah dan sikap-sikap dalam belajar. Sebelumnya, pastikan kalian persiapkan ya catatan, ya buku catatan untuk mencatat, meringkas, dan nanti tugas-tugas yang diperintahkan juga dicatat, maka ada persiapannya. Ya, silakan dipersiapkan. Yang pertama, karena mempelajari peran sekolah, maka yang pertama, sekolah itu perlu dikenali. Ya, mulai dari apa saja hingga siapa saja yang ada di sekolah. Dan apa saja yang bisa dilakukan di sekolah. Ada apa saja di sekolah? Nah, ini mungkin kalau dikelompokkan seperti ini ya. Yang pertama, sekolah itu ada sarana dan prasarana. Ya, kalian bisa menyebutkan sebenarnya. Apa toh di sekolah itu sarana prasarananya? Oh, kelas, ruang kelas. Oh, meja kursi untuk duduk, untuk belajar. Ada layar LCD, papan tulis, dan sebagainya. Ya, untuk belajar ada lab komputer dan sebagainya, ada lapangan, ada kamar mandi, ya, ada tempat untuk mencuci tangan dan sebagainya. Itu sarana. Itu semuanya disediakan untuk membantu proses belajar mengajar ya di sekolah, ya, untuk kalian berkembang dalam sisi pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap di sekolah. Itu sarana dan prasarana mendukung sekali proses itu. Kemudian guru, karyawan, siswa, semua yang kalian temui di sekolah itu semuanya menunjang pendidikan kalian. Ya, kalian bisa belajar untuk berkenalan, belajar untuk berkomunikasi yang baik, bersikap yang baik kepada siapapun, guru, karyawan, siswa, ya, teman-temanmu. Ya, belajar bersama apapun itu. Ya. Kemudian aneka ilmu dan pengetahuan. Ya, di sekolah itu ada Bapak Ibu guru yang masing-masing sudah ahli di bidangnya. Di mata pelajaran tertentu sudah memenuhi syarat untuk mengajar. Ya, sudah menjalani proses pendidikan sekian lama, menjadi ahli, ya, pakar di bidangnya, sehingga layak untuk mengajar kalian, ya, agar kalian juga nanti bisa berkembang dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sederhana kan? Nah, itu untuk pengantarnya. Sebenarnya mudah pelajaran kali ini, dan ada tugas mandiri untuk kalian.
Yang pertama, carilah dan tuliskan dokumen pernyataan tentang pendidikan Kristen atau Gravisium Educationis. Artikel pertama dan kelima, carilah. Nah, ini kalian bisa mencari di buku siswa, ada. Di buku siswa, buku paket siswa ada. Yang di kelas online itu bisa di-download juga. Kemudian tugasnya lain, tuliskan inti pesan dari kedua artikel tadi. Artikel yang pertama dan artikel yang kelima. Ini harus dicari, dibaca, dan dicari intinya apa toh, pesannya apa toh. Mudah kan? Nah, ini tugas mudah, pokoknya semua bisa mengerjakan. Nah, ada tambahan. Ini gambar di kiri. Semua orang yang ada di sekolah itu penting untuk perkembanganmu. Semuanya. Maka harus diingat sejak sekarang. Semuanya, siapapun. Bapak, Ibu, guru, karyawan, siswa, bahkan yang berjualan di kantin sekolah, siapapun, tamu yang datang di sekolah atau siapapun itu, semuanya penting untuk perkembanganmu. Kalian bisa belajar bersikap, membentuk karakter, belajar sopan santun, dan belajar komunikasi. Banyak yang bisa dilakukan. Dan itu mendukung sekali perkembanganmu. Penting ya. Kemudian yang gambar tengah itu dari Yesus sendiri. Yesus juga mengalami proses belajar ya. Di kitab suci pun juga dikisahkan Yesus juga pernah di usia 12 tahun itu berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat ya di Bait Allah loh. Berdiskusi sudah bisa eh, berdiskusi atau membicarakan sesuatu hal yang penting atau ilmu pengetahuan ya, pengetahuan agama dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di Bait Allah. Ini usia 12 tahun ya, seusia-usia kalian kan. Maka Yesus sendiri juga memberi teladan untuk belajar, mau belajar. Semuanya membutuhkan proses belajar. Nah, gambar yang paling kanan ini mengungkapkan bahwa Gereja Katolik mendukung adanya sekolah-sekolah untuk setiap insan atau setiap orang bisa belajar dengan baik. Maka dalam gereja pun ada sekolah-sekolah ya, Katolik ya, yang terkenal itu yang didirikan Romo Van Lith ya, sekolah Van Lith misalnya, banyak lainnya lagi ya, sekolah-sekolah Katolik. Kemudian ada misa pelajar, ini di gambar ini misa pelajar ini ya, dan sebagainya dukungan. Nah, terutama di dokumen-dokumen yang kalian akan cari tadi, yang ditugas tadi ya, itu dokumen Gereja Katolik tentang pendidikan. Itu baik, sampai di sini sederhana saja pertemuan kali ini, tema tentang peran sekolah untuk perkembanganku ya. Sekali lagi, sekolah itu penting untuk kalian, maka tetaplah bersemangat ya, dan juga jangan lupa tetap sehat. Oke, terima kasih. Berkah dalam.